Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami kembali menjumpai Anda dalam program Halo Dokter. Kali ini tentunya bersama saya Roza Holila dan seperti biasa kita akan membahas seputar kesehatan. Dan tentunya salah satu tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang kejadian luar biasa penyakit campak ya. Dan ini juga merupakan salah satu yang kalau misalkan kita tidak mengabaikan imunisasi maka kemungkinan besar wabahnya juga tidak akan bisa kita elakkan seperti itu ya. Bisa kita tangani dan kita antisipasi. Nah, namun kejadian luar biasa yang salah satunya juga terjadi di wilayah Sumatera Selatan, terkhususnya di kota Palembang. Ini kita akan mengkulik lebih dalam apa saja dampak yang bisa kita rasakan apabila kita terjangkit penyakit campak itu sendiri dan bagaimana pengobatan dan juga penanganannya. Tentunya bersama narasumber luar biasa yang sudah hadir bersama kita di TVRI Sumatera Selatan. Sudah hadir Dr. Yudianita Kesuma, spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial konsultan magister kesehatan. Halo dokter. Halo Mbak Ocha. Terima kasih sudah hadir ke TVRI Sumatera Selatan dokter. Alhamdulillah terima kasih juga sudah diajak untuk bergabung di sini. Iya, kita hari ini mau mengedukasi pemirsa yang ada di rumah ya dokter ya. Gimana kabarnya dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter, seperti yang Roza bilang di awal ya dok ya, bahwasanya kita nih salah satu di Indonesia, kata dokter tadi kalau di Palembang ini peringkat keempat ya dok ya? Iya betul, jadi dari data yang kita dapatkan dari Kementerian Kesehatan sampai minggu ke-12, jadi dari Januari awal sampai minggu ke-12, jadi akhir Maret, ternyata kota Palembang peringkat keempat angka kejadian campak nasional. Waduh, ini peringkat keempat, bukan prestasi ya tapi ya dok. Iya. Oke baik, nah dokter sebelum kita membahas tentang kejadian luar biasa tadi, kita mau kenalan dulu nih mungkin ya dok ya. Campak ini kalau di dunia kedokteran penyakitnya seperti apa dok? Ya, jadi sesungguhnya campak itu adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus morbili namanya ya. Dan itu dia menyerang dengan gejala-gejala demam tinggi, terus ada 3C istilahnya. Oke. C pertama adalah cough itu batuk, terus C yang kedua adalah koriza, pilek, C yang ketiga adalah konjungtivitis atau kemerahan pada mata. Kemerahan pada ya, mata. Dan itu juga bisa berlanjut menjadi istilahnya itu menjadi berat dengan komplikasi-komplikasi. Dan juga kadang-kadang juga disertai dengan rash ya, merah. Pertama sekali ada di belakang telinga, terus kemudian ke muka, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Itu yang petanda yang terlihat sekali. Ya, jadi kalau batuk, pilek kan biasa ya, panas itu biasa. Kita pikir hanya cuma sekedar flu biasa. Tetapi petanda khususnya adalah kemerahan yang dimulai dari belakang telinga, ke muka dan ke seluruh tubuh. Oke, itu gejala awalnya ya dok ya. Apakah semua orang baik anak ataupun dewasa gejalanya sama dok dengan kemerahan tersebut? Ya, jadi gejala istilahnya gejala khasnya itu adalah akan muncul kemerahan. Oke. Jadi ibaratnya kalau kayak istilahnya apa ya, kita analogikan bahwa Ocha itu sosoknya seperti ini. Nah, jadi itu sudah petanda pasti, oh inilah Ocha gitu. Sama kayak campak. Gitu. Kadang ada juga nih dok yang salah persepsi ya dok ya, gimana nih caranya kita membedakan antara itu penyakit DBD sama penyakit campak dok? Oke, pertama adalah kedua-duanya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Tapi tentu saja mereka memiliki gejala awal yang menyerupai. Tetapi nantinya akan jelas pada saat kemerahan itu muncul. Kalau demam berdarah kan karena disebabkan oleh kekurangan trombosit, terjadi becak-becak perdarahan. Ya. Sementara kalau campak itu dia akan muncul ruam kemerahan dimulai dari belakang telinga. Itu khasnya. Terus kadang-kadang kalau kita buka mulutnya di belakang akan terlihat bintik-bintik kemerahan juga. Dan dia dari muka menyebar. Sementara kalau DBD dia terlihat seperti bintik-bintik perdarahan saja. Itu ya bedanya ya dok ya? Ya, walaupun kadang-kadang DBD itu juga tidak ada batuk, pilek dan tidak ada konjungtivitisnya. Gitu. Oke baik, itu kalau salah satu khasnya adalah dimulai dari di belakang telinga ya dok. Kalau misalkan anak sudah mulai rewel dan demam mungkin bisa diperiksa nih ya dok ya. Oke baik, nah dok
campak ini salah satu penyakit yang menular, Dok. Ya, sangat ini menular. Bagaimana cara penularannya, Dok? Nah, jadi penularan campak ini dimulai dari hampir sama kayak COVID, droplet. Jadi dia keluar dari satu orang, dari mulutnya dia mengeluarkan istilahnya bagian dari tubuhnya keluar yang mengandung virus morbili, virus campak, dan akan masuk ke tenggorokan si orang Terkena yang tersebut itu, ya, Dok ya? ya orang yang belum terkena itu. Oke. Jadi menular lewat udara. Ya, dia jadi akan langsung masuk sama seperti COVID dan penyakit-penyakit yang menular lewat airborne disease namanya, menular lewatin udara. Nah, itu orang tersebut bisa terkena. Berarti kalau kita ngobrol face to face seperti ini bisa terkena, Dok? Ya, bisa terkena. Dan lagi kita ketahui bahwa R0 ya atau R0-nya, jadi kemampuan si virus ini menularkan dari satu orang ke orang lain itu tinggi sekali, sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari COVID. Oh gitu, Dok? Ya, Wow. karena kita tahu kalau COVID itu sendiri penularannya R0-nya itu hanya ya sekitar 10, yang paling ganas tuh Omikron. Ya, itu jadi dari satu orang dia bisa menularkan ke 10 orang kalau COVID. Sementara si campak ini dia bisa menularkan dari satu orang ke 12 sampai 18 orang. Sampai 18 Sampai orang? 18 orang. Makanya yang mengapa sekarang terjadinya kejadian luar biasa Kejadian ini. luar biasa Ya. itu, Dok ya. Berarti kalau misalkan andai kata Roza yang kena nih bisa menyebarkan Ya. semua yang ada di ruangan ini, Iya, Dok, kita gitu. di sini di ruangan misalnya ada orang 18 itu bisa terkena semua. Bisa terkena. Iya. Tapi, Dok, kita lihat kalau COVID kemarin ya, Dok ya, penyebarannya tuh sangat masif gitu, Dok. Hampir satu Indonesia tuh kena Ya. gitu, satu dunia gitu, Ya. Dok ya. Tapi kalau campak ini gimana, Dok, kondisinya, Dok? Ya, karena COVID itu kita belum pernah mengenalnya, kita belum pernah punya imunisasinya. Kita baru kenalan. Ya, jadi begitu kena langsung serentak kayak efek domino tek 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 gitu tumbang karena kita belum pernah kenal, kita belum pernah punya imunitas itu, belum punya vaksinnya. Sementara campak ini adalah penyakit yang puluhan, hampir ratusan tahun yang lalu sudah ada di muka bumi ini, sehingga para ahli membuat vaksinnya supaya timbul kekebalan. Nah, jadi biar bisa kekebalan inilah yang membekali sehingga tidak semua orang kena. Ya, jadi ada pocket-pocket, ada orang-orang yang memiliki resiko tinggi, yang tidak imunisasi, ya, yang memiliki penyakit-penyakit autoimun, ya, terus kemudian yang anak-anak yang memang masih kecil yang belum waktunya dapat vaksin, ya, jadi tidak ini juga apa namanya belum tervaksinasi juga. Oke, gitu. itu dari orangnya ya, Dok ya, kondisi-kondisi tertentu yang bisa terkena campak. Ya. Nah, kalau kondisi lingkungan ada kondisi lingkungan yang tertentu nggak sih, Ya, Dok? tentu saja, terutama untuk daerah tropis. Oh, gitu. Ya, jadi cuaca kita tahu virus si morbili ini, virus campak ini, dia akan mudah bermultiplikasi jadi beranak pinak pada suhu yang tropis. Oke. Gitu. Dan Indonesia salah satunya adalah negara tropis ya, Dok ya? Negara tropis. Jadi dia punya lingkungan yang ideal untuk tumbuh dan berkembang banyak. Oke. Iya. Nah, dokter tadi bilang bahwasanya di Sumatera Selatan ini salah satunya adalah termasuk KLB-nya ya, Dok ya, dari penyakit campak. Ini menurut dokter nih, kita kan udah ada imunisasi dari Roza kecil pun sudah ada imunisasinya nih, Dok. Tapi kenapa campaknya masih ada ya, Dok ya? Ya, itu dia. Pertama kali adalah karena virus campak ini dia cuman menjadikan manusia sebagai hostnya, jadi tempat inangnya cuma di manusia. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa kita eradikasi, artinya kita putuskan semua, kita matikan semua campak apabila semua manusia ini diimunisasi. Oke. Ya, sehingga dia tidak bisa memasuki orang lain karena sudah memiliki kekebalan. Itu konsep pertamanya. Nah, mengapa dia muncul kembali? Karena banyak yang tidak mendapatkan imunisasi. Jadi ada pocket-pocket susceptibility, namanya adalah kantong-kantong yang menyebabkan risiko terjadinya penularan atau timbulnya penyakit campak itu kembali ya karena ada individu yang tidak diimunisasi. Karena kita tahu bahwa tujuan dari imunisasi selain meningkatkan kekebalan seseorang, dia juga memberikan kekebalan populasi
Jadi kalau seandainya dalam satu ruangan, dalam satu kelas ada 50 orang dan semuanya misalnya 49 orang yang sudah diimunisasi, yang satu tidak. Yang satu ini dia misalnya dia keluar, dia dapat virus campak, dia masuk ke kelas ini, virus ini menularkan, nggak mempan karena semuanya sudah. Oh gitu. Dia sudah kebal semua. Jadi otomatis campaknya itu mati sendiri, nggak bisa berkembang. Nah, jadi dengan teori seperti inilah yang namanya herd immunity. Ya, imunitas populasi, imunitas yang terbentuk karena semuanya sudah vaksinasi. Gak usah 1 deh, 3 aja. Kalau 3 aja yang nggak imunisasi, yang lain dia mati sendiri juga. Nah, jadi kita harapkan cakupan imunisasi supaya vaksin campak ini tidak berkembang, itu efikasinya harus populasi itu lebih dari capaian vaksinasi imunisasinya lebih dari 95%. Nah, karena ada kantong-kantong yang anti vaksin, yang anaknya tidak mau divaksin, anak saya sehat, nggak perlulah, nggak bakalan sakit lah. Nah, jadi dari banyak kasus yang KLB ini, misalnya dari 10 pasien yang sakit campak, itu 8 yang tidak mendapatkan imunisasi. Dan itu biasanya mereka berat. Karena betul-betul tidak ada pertahanan sama sekali dari tubuhnya. Karena vaksin campak ini dia memiliki kemampuan untuk menyerang dan melumpuhkan bagian pertahanan tubuhnya. Oh, Ya. wow. Oke. Ini dokter, kalau misalkan orang yang sudah imunisasi ya dok ya, sama anak yang belum imunisasi dok, ini apa responnya seperti apa nih dok, perbedaannya? Apakah orang yang sudah imunisasi masih juga bisa terkena tuh dok, atau sudah otomatis pasti tidak akan terkena campak? Prinsip dasar dari imunisasi itu adalah menimbulkan kekebalan. Tetapi bukan berarti seorang anak itu betul-betul tidak sakit. Ya. Nah, kalau seandainya anak tersebut itu diimunisasi akan berbeda dengan yang tidak diimunisasi. Kenapa? Karena kalaupun dia kena sakit, anak yang terimunisasi dia mungkin hanya tetap kena tapi ringan sekali. Nah, sementara yang tidak mendapatkan imunisasi dia akan terkena lebih berat, bahkan bisa menimbulkan komplikasi yang jauh lebih berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tentu saja kenapa? Karena tubuh belum memiliki kekebalan terhadap si campak itu sendiri. Sehingga waktu pada saat campak masuk, kelabakan sistem imunnya. Mau diapain nih, kita nggak kenal, kita nggak tahu siapa penjahatnya. Sehingga membuat tubuh cepat sekali langsung diserang dan fatal dari infeksi virus campak ini. Oke baik, dan sayangnya di Indonesia juga masih terjadi ya dok ya KLB tersebut. Kalau menurut kacamata dokter nih dok ya, ini sebenarnya yang salah nih yang mana nih dok? Sehingga campak ini masih terjadi dan malah mengakibatkan KLB di wilayah-wilayah tertentu. Kalau kita mau mencari kesalahan ya, karena apa? Karena kesadaran dari masyarakat kita akan pentingnya imunisasi itu masih sangat rendah. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap bahwa imunisasi itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang ada maksud yang tidak baik, sehingga menyebabkan banyak sekali orang tua tidak menyadari pentingnya imunisasi. Bahkan juga ada yang menganggap bahwa justru dengan imunisasi itu membuat anak jadi lebih sakit. Atau juga ada isu untuk campak ini, vaksin MMR itu dianggap ada kaitannya dengan penyakit tertentu yaitu autis. Ya, padahal itu sudah dibuktikan oleh WHO dan juga sudah dilansir oleh WHO itu adalah sesuatu yang tidak betul. Nah, kondisi ini ditambah dengan kondisi lingkungan Indonesia yang tropis, lingkungan Indonesia yang padat penduduknya, kondisi Indonesia yang higienitas personal maupun lingkungan juga rendah, sehingga banyak sekali penyakit-penyakit yang akan tumbuh subur di lingkungan kita. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat itu kita kembalikan lagi kepada masyarakat kesadaran tersebut, dan juga masyarakat kita banyak yang masih rendah edukasinya, padahal pemerintah sudah memprogramkan membiayai vaksin ini untuk diperoleh dengan secara gratis, tetapi itu tidak dimanfaatkan dengan baik.
Oke, baik dok, kita akan membahas lebih mendalam nih mengenai imunisasi dan juga vaksinasi ini ya dok ya terhadap penyakit campak ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Oke. dokter. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan tentunya kita akan menyambung pembahasan kita bersama Dr. Yudianita tentunya. Namun Rosa ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah terlebih dahulu yang ingin berkonsultasi secara gratis bersama dokter ya. Mumpung ini kesempatannya, silahkan telepon kami di 0711 311 454 atau boleh juga kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0823 11 98 17 90. Ini karena belum ada pertanyaan yang masuk ya dok ya, kita akan menyambung pembahasan kita tadi dok mengenai vaksin ataupun imunitas ini ya dok ya. Imunisasi ini kan sudah kita lakukan sejak kecil ya dok ya, dari kecil. Ini dari umur 9 bulan. Dari umur 9 bulan. Nah ini jenis-jenis vaksinasinya seperti apa dok yang difasilitasi oleh pemerintah? Ya, jadi kalau untuk difasilitasi oleh pemerintah itu ada yang kita kenal dan vaksinasi campak yang bergandengan dengan rubella saat ini ya. Jadi vaksin MR itu yang difasilitasi pemerintah diberikan secara gratis di semua fasilitas kesehatan dalam bentuk vaksinasi MR. Terus kemudian memang ada lagi yang dibutuhkan untuk booster. Biasanya diberikan pada usia 1,5 tahun, itu bisa tetap diberikan dalam bentuk MR gratis oleh pemerintah dan sampai usia jadi 9 bulan, 18 bulan dan kelas 1 SD itu diberikan oleh pemerintah secara gratis. Tetapi kalau seandainya ada vaksinasi lagi yang bisa diberikan di usia 1,5 tahun, itu yang kita kenal dengan MMR, ada tambahan lagi untuk gondongnya. Ya, jadi itu adalah jenis-jenis dari vaksin campak. Oke, dok kalau misalkan nih ada yang seumuran Rosa ya dok yang mungkin pas SD takut disuntik jadi melarikan diri gitu ya dok yang nggak mau ikutan imunisasi. Nah ini apakah di umur sekarang yang sudah dewasa masih boleh dok mengikuti vaksin campak tersebut dok? Ya oke, jadi untuk vaksinasi campak pada dewasa ini baru saja dikeluarkan oleh keputusan oleh Kementerian Kesehatan bahwa untuk dewasa apabila ingin mendapatkan vaksinasi campak dia bisa mendapatkannya tetapi tidak secara gratis di pemerintah. Karena saat ini yang dewasa yang diberikan oleh pemerintah secara gratis itu diutamakan untuk para tenaga kesehatan dan tenaga medis. Karena mereka adalah front line, jadi garis terdepan, garda terdepan dari penyakit wabah campak ini. Jadi kalau seandainya Mbak Ocha mau vaksinasi, jadi saya takut dok karena kemarin ada yang meninggal, dokter yang meninggal. Jadi gimana dok, boleh nggak? Boleh. Tetapi itu tidak difasilitasi pemerintah, bisa datang ke rumah sakit atau ke klinik swasta dan itu berbayar. Oke, dokter vaksin ini sebenarnya satu kali vaksin sudah berlaku untuk seumur hidup atau bagaimana sih dok? Ya, jadi pada prinsipnya vaksin itu pada pemberian pertama perlindungannya itu hanya 93%. Oke. Jadi untuk bisa kita kebal dan penyakit itu dengan kapasitas yang baik itu harus diberikan suntikan yang kedua. Makanya kalau pada anak di usia 9 bulan itu baru 93%, kemudian suntikan kedua pada usia 1,5 tahun kita anggap dia mendapatkan perlindungan 97%. Nah dengan bersamanya waktu dianggap kemungkinan ada mulai terjadi penurunan proteksi tersebut, kita ulang lagi di usia pada saat kelas 1 SD. Oke, gitu ya dok ya. Ya, jadi prinsip imunisasi vaksinasi seperti itu. Sayang sekali sebenarnya ya dok ya kalau misalkan ibu-ibu yang di rumah ini tidak membawa anaknya untuk vaksinasi ya dok ya. Karena vaksinasi di umur yang masih anak-anak ini masih difasilitasi oleh pemerintah seperti itu ya dok ya. Oke, dokter, kalau misalkan kita sudah kena vaksin gitu ya dok ya, insya Allah mungkin nanti akan ada proteksi tersendiri dok. Tapi kan orang-orang yang tidak
belum pernah vaksin gitu ya, atau mungkin mereka lupa nih sudah dikasih imunisasi atau belum gitu ya dok ya. Kan kita tidak tahu nih apakah lawan bicara kita nih terkena campak atau tidak ya dok ya. Itu proses penyebarannya seperti apa dok? Apakah kita habis berbicara dengan orang yang terkena campak itu langsung terkena juga campak atau bagaimana dok? Ya jadi ada yang kita kenal dengan masa inkubasi. Masa inkubasi itu dari virus itu masuk sampai menyebabkan penyakit. Ya, jadi masa inkubasi itu ada rentangnya. Jadi ada sekitar 1 minggu ya kalau untuk morbili campak ini. Nah, pada saat dia masuk ke tubuh manusia yang ditularkan ya, dia akan masuk ke tenggorokan, kemudian dia mengumpul di kelenjar getah bening, kemudian setelah itu dia menyebar ke seluruh tubuh. Nah, jadi fase yang sangat menular penyakit campak ini adalah 4 hari. Jadi pada saat dia demam ya 4 hari sebelum timbulnya ruam sampai ke 4 hari setelah ruam itu muncul. Ya, jadi ada fase yang sangat infeksius istilahnya, dia akan menular pada saat seseorang itu sudah demam-demam ya, itu sudah bisa menularkan, dan walaupun dia sudah tidak demam, masih ada kemerahan, itu tetap masih mudah masih menyebabkan penularan. Sehingga orang yang mengalami gejala-gejala campak ini sebaiknya kita isolasi. Karena tadi penularannya satu orang kena dia bisa menularkan 12 sampai 18 orang di sekitarnya. Oke, berbahaya ya dok ya untuk masyarakat umum gitu. Nah kalau misalkan di anggota keluarga di rumahnya ada yang terkena campak ya dok, ini gimana nih penanganannya untuk anggota keluarga yang lainnya dok? Ya itu jadi tergantung apakah ini ada anak kecil lagi yang lain ataukah orang dewasa. Nah kita lihat dulu apakah dia pernah imunisasi atau tidak. Kalau dia sudah imunisasi kita anggap dia sudah memiliki kekebalan tersendiri, kalaupun kena itu juga tidak begitu berat. Dan anak yang terkena ini harus kita langsung isolasi di dalam satu ruangan, jangan dibawa ke mall, jangan dibuat jalan-jalan, jangan dibawa ketemu orang lain karena dia akan menularkan orang lain. Gitu. Dokter kalau misalkan sudah demam tadi ya dok ya gejala awalnya, nah ini sebaiknya di demam hari keberapa dok? Sebaiknya orang tua itu membawa ke rumah sakit dok? Ya pada prinsipnya seperti penyakit demam biasa ya, dicoba dulu diatasin, diberikan minum yang banyak, dikompres dulu dan dicoba berikan penurun panas. Kalau panasnya tinggi sekali di atas 38,5. Tetapi kalau seandainya itu setelah 3 hari tidak ada perbaikan, memang sebaiknya langsung dibawa berobat ke dokter atau dia sudah timbul kemerahan. Gitu. Campak ini sebenarnya bisa kita obati secara mandiri di rumah atau gimana dok? Atau harus berobat ke rumah sakit? Jadi gini, virus campak seperti virus lainnya sebenarnya ini adalah self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh sendiri sebenarnya. Kalau seandainya yang sakit ini memiliki satu kekuatan imunitas yang baik. Nah, yang kita takutkan kalau seandainya yang terkena ini adalah yang tidak pernah diimunisasi, tentu saja dia akan memberikan gejala yang berat, komplikasi yang berat ya. Karena virus ini sifatnya jahat sekali. Dia bisa menekan imunitas seseorang atau bahkan dia bisa menyebabkan tubuh kita melupakan kekebalan yang sudah pernah kita miliki. Jadi dia bisa menyebabkan sampai ke radang otak, radang paru-paru, diare, bahkan yang lebih ganas lagi ya kematian. Gitu ya dok ya, dengan satu virus ini bisa berakibat fatal sekali ya dok ya, bisa ke otak malah ya dok ya. Oke baik, dokter kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Halo Dokter, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama Dr. Yudianita. Namun Rosa ingin mengajak kembali pemirsa yang ada di rumah, silakan yang ingin berkonsultasi secara gratis, yang ingin bertanya-tanya silakan kirimkan pertanyaan Anda di 0823 11 98 17 90 atau kalau ingin telepon secara langsung boleh langsung telepon secara interaktif bersama kami di line telepon 0711 311 454 dan kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama Dr. Yudianita ya dok ya. Tadi dokter juga sudah jelaskan vaksin apa saja nih yang bisa kita lakukan, baik itu yang berbayar ataupun yang sudah gratis ya dok ya, untuk anak-anak. Nah ini untuk kalau kita sudah melakukan vaksinasi, apakah ada efek sampingnya dok setelah melakukan vaksinasi? Oh iya, pasti setiap tindakan medis itu selalu ada efeknya. Tetapi kita lihat efek samping itu apakah merugikan, kita lihat dari keuntungan dan kerugian. Ya. Untuk vaksinasi campak, itu efek sampingnya tentu saja pertama sakit ya, kemerahan pada tempat bekas suntikan. Nah, vaksinasi campak ini terbanyak memang demam, ya. Itu yang mungkin menyebabkan ibu-ibu takut diimunisasi anaknya, padahal cuma sekedar demam, biasanya demam 4 jam setelah penyuntikan, setelah itu dia akan kembali normal. Itu hanya reaksi sementara, ya. Kemudian ada juga yang karena yang disuntikan itu adalah vaksin campak, tentu saja dia kadang-kadang pada beberapa kasus itu menimbulkan gejala seperti campak. Jadi akan timbul kemerahan, ya, seperti campak, tapi itu keluarnya hanya sedikit dan sesaat saja, hanya sebagai manifestasi aja. Terus kemudian bisa juga kalau ada yang berat, misalnya kalau seandainya dia ada alergi dalam zat yang terkandung di dalam vaksin tertentu, bisa menyebabkan reaksi alergi, ya seperti kalau seandainya berat, tapi itu hampir tidak pernah kita temukan, walaupun ada di belahan dunia yang lain, tetapi kasusnya amat sangat jarang, ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk membuat kita menganggap bahwa efek samping imunisasi campak itu membuat kita batal untuk memberikan imunisasi pada anak kita. Betul dokter, setuju sekali dok ya. Dari efek sampingnya kalau dibandingkan dengan manfaatnya lebih besar manfaatnya ya dok ya. Terus yang menjadi mitos juga nih dok, ini mitos atau fakta nih menurut dokter? Banyak ibu-ibu yang bilang kalau misalkan anak bayinya kena suntik vaksin seperti itu, vaksin campak lah khususnya ya dok ya, ini lebih mudah terkena campak katanya dok, atau setelah vaksin malah terkena campak dok, ini gimana nih dok? Itu adalah suatu mitos ya. Lah orang kita yang tujuan kita adalah membuat kekebalan ya. Jadi kalaupun terbukti bahwa yang tadi saya sampaikan di dalam klinisnya bahwa ini contoh nih di IGD 10 anak dengan keluhan yang campak, yang berat itu hanya pada anak-anak yang tidak mendapatkan vaksinasi campak. Yang mendapatkan vaksinasi campak dia keluhannya ringan saja, ya jadi tidak begitu berat keluhannya, dan yang tidak divaksinasi malah justru komplikasinya berat sekali sehingga harus dirawat. Ya, bahkan ada kasus yang memang sampai meninggal. Ya. Oke baik dokter, selama menangani kasus campak ini ya dok ya, pernah nggak sih dok dapat pasien yang datang tuh sudah komplikasi yang sangat berat dok? Ya, kebetulan kemarin saya dapat yang menurut saya saya dapat itu beratnya itu hanya pneumonia, ya. Untungnya cuma pneumonia, karena kita tahu bahwa vaksin campak itu bisa menyerang otak. Saya dokter tumbuh kembang, saya udah mikir kalau seandainya sudah sampai menyebabkan infeksi pada otak, wah ini berabe ya. Karena dampaknya itu akan sangat jangka panjang dan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Dia juga bisa menyebabkan kalau seandainya sampai kena ensefalitis radang otak, itu bisa menyebabkan gangguan kognitif, gangguan perkembangan lainnya, gangguan belajar dan lain sebagainya. Sehingga itu cukup menakutkan kalau seandainya padahal hanya dengan suntikan imunisasi kita bisa menyelamatkan tumbuh kembang seorang anak. Iya, wah bahaya sekali ya dok ya. Itu orang tuanya datang tuh dalam keadaan sudah berapa hari dok dibiarkan seperti itu sehingga sudah komplikasinya sudah sangat berat dok? Ya jadi ada yang sudah demam 4 hari ya, ada juga yang baru demam 2 hari, kemudian ada juga yang karena tidak ada yang lebih dari 7 hari, ya jadi
rentangnya antara 2 sampai 5 hari. Yang saya temukan kasus-kasus yang dibawa oleh orang tuanya dengan demam tinggi, dengan 3C dan dengan komplikasi pneumonia. Oh my God, baru berapa hari sudah terkena pneumonia ya dok ya, ini sangat berbahaya artinya, terkhusus di anak-anak ya dok ya. Iya. Ini kalau misalkan dok, kalau kita ingin melakukan pencegahan di rumah dok ya oleh orang tua nih, peran orang tua sebagai untuk mencegah campak tersebut, apakah ada pencegahan lain selain imunisasi ya dok? Kalau pencegahan yang bersifat suportif tentu saja seperti layaknya semua kehidupan ya, menjaga kesehatan dengan lingkungan yang bersih, nutrisi yang baik, dan juga dengan semua habit sehat yang baik seperti tidur cukup, istirahat, olahraga, itu tentu saja bukan hanya campak yang bisa kita cegah, tetapi juga untuk semua penyakit. Betul. Tetapi yang definitif, artinya yang pasti akan mencegah penyakit campak itu adalah imunisasi campak. Oke, itu yang paling utama ya dok ya. Dan rasanya sangat rugi ya kalau misalkan kita nggak membawa anak kita untuk melakukan imunisasi. Karena dengan 1 kali suntikan situ aja udah bisa menyelamatkan anak kita sendiri dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Nah dokter, tadi kan dokter bilang bahwasanya ada 3 kali suntikan ya dok ya? Seperti itu. Nah kalau misalkan ini imunisasinya cuma satu kali aja nih dok, apakah itu akan mempengaruhi dok atau bagaimana dok? Ya, jadi tentu saja tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau suntikan 1 kali itu menyebabkan kekebalan, capaian efikasi dari proteksi vaksin itu hanya 93%. Ya, sementara untuk bisa kebal beneran itu dia harus 95%. Jadi untuk itu dibutuhkan suntikan yang kedua. Dan kita harapkan dengan suntikan kedua itu akan mencapai 97% sehingga kekebalan yang kita harapkan itu bisa terjadi. Nah, kenapa butuh yang ketiga? Karena dengan berjalannya waktu dari usia 18 bulan, setahun setengah sampai usia sekolah kelas 1 SD itu kelas 7 ya. Jadi ada rentang waktu sekitar 5-6 tahun setelah suntikan yang kedua itu diperkirakan secara epidemiologis bahwa itu akan proteksinya juga sudah menurun. Makanya dibutuhkan booster istilahnya. Oke dok ya, ada baiknya adalah sampai ke booster itu ya dok ya. Baik dokter, ini ada yang sudah mengirimkan pertanyaannya nih ke kita ya dok ya. Dokter ingin tanya dari Ica. Anak saya sedang campak tapi tidak mau makan sama sekali dok. Nah sampai titik mana nih kondisi ini masih aman dan kapan itu akan menjadi tanda bahaya serius dok? Oke, ya untuk Ibu Ica yang anaknya saat ini sedang terkena campak, mungkin yang harus kita ketahui dia berapa lama sudah tidak mau makan, apakah kondisinya masih demam, ataukah dia ada keluhan lain yang berat seperti batuk, terus sudah mulai sesak nafas. Kalau seandainya dia tidak mau makan, kita pastikan apakah dia sudah dehidrasi atau tidak, ya apakah dia sudah lemes sekali, sudah nggak bisa lagi ngangkat tangan, nggak bisa ngangkat kepala lagi, itu sudah tanda-tanda dan sudah mulai ngantuk terus, itu sudah tanda bahaya. Segera bawa ke IGD untuk anaknya, ya karena nutrisi itu penting pada penyakit campak karena dia akan memberikan komplikasi yang berat dan membuat daya tahan tubuh anak menjadi lebih lemah sehingga akan mengakibatkan sesuatu yang lebih fatal. Oke. Dokter, pasien campak yang kita bawa ke rumah sakit tersebut untuk penanganannya ini untuk pengecekannya bagaimana dok kalau sudah sampai di rumah sakit dok? Ya jadi kalau sudah di rumah sakit itu kita akan melihat, jadi kita melakukan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisis. Dari situ kita bisa memastikan bahwa secara anamnesis dan pemeriksaan fisis saja itu sudah mengarah ke kemungkinan campak. Tetapi untuk diagnosis definitif, diagnosis pastinya kita harus melakukan pemeriksaan serologis. Dan pemeriksaan serologis itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Ada misalnya di awal timbulnya itu ada 2.970 kasus yang dilakukan pemeriksaan serologis itu sudah hampir 2.700-an, dari 2.900 menjadi yang diperiksa 2.700 yang positif. Ya jadi ada yang probable campak, ada yang definitif. Nah kalau untuk definitif itu tidak ada obat untuk penyakit campak ini. Jadi kita hanya memberikan tindakan suportif, ya.
Kalau dia kekurangan atau dehidrasi kita berikan cairan, kemudian kita berikan vitamin A untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dan keluhan yang lain. Kalau dia sesak nafas, ada pneumonia, kita berikan obat-obatan antibiotik gitu. Ya, jadi tidak ada obat ya, tidak Dok, ada ya? obatnya. Tidak ada obat sama seperti demam berdarah. Iya, oke. Dokter, kalau misalkan nih pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin berobat ya, Dok ya, ingin melakukan mengunjungi tempat praktek dokter, ini biasanya dokter prakteknya di mana aja, Dok? Ya. Jadi saya prakteknya di 3 tempat karena jatahnya memang 3 tempat. Yang pertama itu di Rumah Sakit Muhammad Hussein, ya, dari Senin sampai Jumat bisa ditemui saya di Graha RSMH. Kemudian yang kedua di Rumah Sakit Hermina, itu biasanya saya prakteknya hanya di Sabtu dan Minggu. Dan selebihnya di Klinik Love to Grow di Skip, ya, dari Senin sampai Sabtu. Jadi dari sore sampai malam, kalau Sabtu saya prakteknya pagi. Oke, full nih dari Senin sampai Minggu ya, Dok ya. Iya. Pemirsa bisa mengunjungi dokter nih apabila ingin berobat seperti itu. Baik, dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Halo Dokter dan kami akan melanjutkan pembahasan kita mengenai KLB campak. Nah, namun sebelum itu silakan pemirsa yang ingin bertanya, silakan kirimkan di WhatsApp kami di 0823 11 98 17 90 atau boleh juga langsung telepon kami di 0711 311 454. Tadi dokter sudah sempat bahas juga ya, Dok, bahwasanya penanganannya kalau di rumah sakit seperti apa, seperti itu, Dok. Nah, ini kalau penanganan ke rumah sakit artinya kita kontak langsung nih dengan tenaga medis ya, Dok ya. Nah, ini untuk tenaga medisnya gimana nih, Dok? Karena tenaga medis juga bisa beresiko ya, Dok ya, terkena campak. Bagaimana, Dok? Ya, jadi tentu saja kami ini tenaga medis terutama yang di garda terdepan di IGD yang menerima pasien secara langsung itu memiliki resiko tinggi ya untuk terkena penyakit-penyakit yang dibawa oleh semua pasien, bukan hanya campak saja. Nah, jadi untuk itu Kementerian Kesehatan mulai memberikan imunisasi campak untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan karena kami merupakan garda terdepan dari penyakit wabah campak ini. Jadi sudah mulai diberikan vaksinasi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi kita sama-sama menjaga ya. Karena bukan tidak mungkin kami juga akan terkena berbagai macam penyakit karena kami merupakan kelompok resiko tinggi untuk terkena penyakit tersebut. Oke, ini artinya tenaga medis memang sudah sangat siap siaga ya, Dok ya untuk menangani KLB ini sendiri di Indonesia. Nah, dokter, ini tadi salah satunya adalah vaksinasi untuk tenaga medis. Apakah ini memang sudah dari dulu seperti itu? Apakah memang karena ada kasus-kasus yang terbaru ini, Dok, baru muncul program seperti ini, Dok? Ya, enggak. Baru sekarang kok. Dulu-dulu kita nggak dapat tenaga medis imunisasi campak. Karena ini sebenarnya imunisasi yang ya untuk anak-anak ya. Betul. Usia 9 bulan itu sudah rutin kita lakukan. Dan karena kejadian campak inilah jadi dibuat beberapa langkah oleh Kementerian Kesehatan selain ORI ya. Jadi Outbreak Response Immunization. Jadi anak-anak juga mulai puskesmas memberikan imunisasi campak kepada anak-anak dan juga kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oke, untuk penanganan kalau misalkan campak ini terkena anak ataupun dewasa, ini apakah ada perbedaan, Dok, penanganannya? Tentu saja berbeda karena anak bukanlah miniatur dewasa, jadi tergantung dari manifestasi penyakit atau gejala yang ditimbulkan. Ya. Tetapi yang paling penting yang kita harus ingat, kalau seandainya campak itu sudah menularkan orang dewasa artinya sudah sangat ganas sekali ya, dan itu bukannya tidak mungkin bersifat fatal sehingga menyebabkan kematian. Ada sangkut pautnya nggak, Dok ya, dengan kita yang mobilitasnya tinggi, Dok, sering keluar negeri dan lain sebagainya, ini ada kaitannya nggak, Dok, dengan KLB campak kita ini, Dok? Ya, jadi salah satu penyebab
kejadian luar biasa ini adalah migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan satu orang ke daerah yang lain. Ya, contohnya saja Australia juga terkena campak karena ada anak dari Indonesia yang datang ke Australia dan ternyata terkena campak. Jadi Australia juga sempat mengidentifikasi dan mereka langsung bergerak cepat karena kita tahu penularan campak ini 12 sampai 18 orang. Begitu juga di Malaysia ya yang data-data yang kita dapatkan. Jadi itu tetap menjadi kendala, makanya pada saat di border ya, jadi perbatasan itu mereka melakukan pemeriksaan yang sangat ketat untuk mencegah penularan campak ke daerah-daerah mereka. Kalau anak Indonesia saja bisa menularkan ke luar negeri ya dok, apalagi di dalam negeri kita sendiri Iya, dok. itu. Oke, dokter kalau dari pemerintah sendiri nih, kalau menurut dokter apakah memang sudah ada peran seperti itu ya dalam menangani KLB yang saat ini sedang kita rasakan dok? Oh iya, pemerintah udah langsung turun tangan, timnya langsung turun tangan. Itu tadi kita langsung dapat. Ya kita tahu Kementerian Kesehatan cukup sigap karena ini adalah kejadian luar biasa ya. Yang sebenarnya memang sudah dimulai sejak akhir tahun 2025. Ya peaknya dan beruntungnya karena aktivitas yang antisipasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan cukup tepat sehingga angka yang pada awal April itu sudah turun tajam ya dengan salah satunya tadi ORI ya outbreak responsive immunization. Jadi semua anak langsung setiap puskesmas semua anak diberikan imunisasi, anak sekolah juga diberikan imunisasi sehingga timbul kekebalan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini sudah menunjukkan bahwa negara sudah peduli dengan kejadian luar biasa ini, walaupun tetap menyisakan satu PR. Masih ada anak yang belum mendapatkan imunisasi, yang itu menjadi tantangan kita tenaga medis dan tenaga kesehatan. Itu ya tantangan kita sekarang ya dok. Tapi kalau menurut dokter, apakah campak ini benar-benar bisa hilang dok di Indonesia? Secara teori harusnya bisa. Harusnya bisa? Harusnya bisa. Mengapa? Tadi saya sampaikan bahwa tempat inangnya campak ini satu-satunya hanya di tubuh manusia. Jadi kalau manusianya itu sudah diberikan kekebalan, sama seperti COVID sekarang. Kita di Indonesia dan di dunia ini semuanya sudah imunisasi COVID. Ya, sehingga makanya kita bisa kumpul lagi seperti ini, kita bisa beraktivitas kembali. Karena bukan berarti si COVID itu nggak ada lagi, dia ada. Tetapi dia sudah tidak bisa menginfeksi dan dia tidak bisa berkembang lagi. Nah begitu juga campak. Kalau semua orang sudah kebal dengan campak, gimana lagi dia mau tinggal? Otomatis dia akan mati dengan sendirinya karena dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya inang di situ. Ya jadi secara teori kalau semuanya mendapatkan imunisasi campak seluruh anak Indonesia sesuai usianya, saya yakin kita bisa mengeradikasi campak. Oke, ini ya yang sangat digencarkan oleh pemerintah kita ya dok ya. Harapannya tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja mungkin campak itu hilang seperti itu dok, asalkan ya manusianya mau divaksinasi. Iya, kan sebenarnya gampang. Gampang ya dok, tapi menggerakkan masyarakat ya dok. Iya itu. Baik dokter, pesan apa nih dari dokter yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya dok, agar memang baik penyakit campak itu kasus KLB-nya menurun ataupun nanti jangka panjangnya campak ini mungkin kita tidak akan terkena penyakit campak. Silakan dokter. Ya, oke. Jadi yang ingin saya sampaikan secara keseluruhan bahwa setiap anak itu berhak untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Ya, untuk bisa tumbuh kembang secara optimal dia harus bisa terhindar dari semua penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan imunisasi. Ya, campak itu bukanlah penyakit yang lama. Campak itu kenapa bisa jadi wabah? Karena masih ada anak yang tidak mendapatkan suntikan vaksinasi campak. Kita tahu bahwa dengan satu suntikan campak, anak akan terbebas dari penyakit campak. Generasi penerus kita akan berkembang dengan menjadi generasi yang luar biasa. Kita berharap generasi penerus kita nantinya adalah generasi yang sehat, yang tangguh dan berakhlak mulia.
Betul, terima kasih banyak Dokter Yudianita. Ini salah satu edukasi yang Masya Allah luar biasa sekali ya dok ya. Semoga harapannya pemirsa yang ada di rumah tidak takut-takut lagi dan tidak ragu-ragu lagi untuk membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi secara lengkap ya dok ya. Demi anak yang sehat dan juga generasi penerus kita bisa menjadi yang unggul seperti itu. Jadi generasi yang unggul. Betul sekali, terima kasih banyak Sama-sama, dokter Mbak sudah Ocha. mau mengedukasi dan mampir ke TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih kembali. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter dan kami akan kembali tentunya dalam Halo Dokter minggu depan. Untuk itu saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali.